Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Pertama-tama perkenalkan nama saya Titian dari Ainda Giri dengan NIM 25150300022 dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, mahasiswa maupun calon profesional, yaitu Pancasila sebagai landasan etika dalam dunia pendidikan dan profesi. Di tengah perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, dan semakin kompleksnya persoalan moral, Pancasila menjadi kompas nilai yang dapat menuntun kita untuk tetap berada di jalur yang benar, baik dalam belajar, bersosialisasi, maupun bekerja. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar etika. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan sumber nilai moral dan etika bagi setiap warga negara. Dalam konteks pendidikan dan profesi, Pancasila membantu kita memahami bagaimana seharusnya bersikap, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan yang benar. Yang kedua, implementasi setiap sila dalam pendidikan dan profesi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana etika yang tercermin dari sila ini adalah menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, yaitu dengan tidak melakukan kecurangan seperti plagiarisme dan manipulasi. Dalam profesi, etika yang tercermin yaitu bekerja dengan hati nurani serta menghargai nilai moral universal. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dunia pendidikan, etika yang tercermin dari sila ini adalah menghormati hak teman belajar dengan bersikap sopan, empati, dan tidak melakukan perundungan atau bullying. Di dunia kerja, yaitu tidak melakukan diskriminasi atau memperlakukan rekan kerja secara manusiawi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam pendidikan, etika yang tercermin dari sila ini adalah mengutamakan kolaborasi dan kerjasama tim. Di dalam profesi, etika yang tercermin dari sila ini adalah menjaga keharmonisan lingkungan kerja, yaitu dengan menghindari konflik yang merusak integritas organisasi. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita diajak mengambil keputusan secara musyawarah. Kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak mengutamakan pendapat kita sendiri. Dalam profesi etika yang tercermin, yaitu pemimpin dan pegawai harus bekerja berdasarkan dialog dan bukan berdasarkan paksaan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan di dalam pendidikan berdasarkan sila ini yaitu bersikap adil terhadap teman dan tidak memonopoli kesempatan. Kalau dalam dunia profesi, kinerja itu diukur berdasarkan merit, bukan kedekatan, yaitu kita harus menolak praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Berikutnya kasus aktual berdasarkan Pancasila sebagai landasan etika dalam pendidikan dan profesi, yaitu kasus yang pertama plagiarisme di kampus. Banyak mahasiswa mengambil jalan pintas untuk menyalin karya dari internet atau teman. Nah, hal ini melanggar sila yang pertama yaitu kejujuran. Sila kedua yaitu merampas hak intelektual orang lain dan bertentangan dengan etika akademik. Solusinya yaitu gunakan sumber yang benar, lakukan parafrase ketika mengambil suatu jurnal untuk dituliskan menjadi karya kita sendiri, maka harus dilakukan parafrase dan yang berikutnya harus melakukan konsultasi dengan dosen agar hasil karya yang kita buat adalah original berdasarkan hasil karya kita sendiri dan tidak ada plagiarisme. Kasus yang kedua yaitu perundungan di lingkungan sekolah. Perundungan ini merupakan pelanggaran secara verbal maupun fisik yang melanggar sila kedua karena tidak mencerminkan sikap beradab dan menghargai martabat manusia. Sehingga
Penerapan Pancasila dari sila-sila di atas mengajak kita untuk melindungi teman yang menjadi korban. Ketika kita melihat seseorang yang atau teman kita yang mengalami bullying, maka kita harus menjadi pelaku-pelaku yang mendukung atau pelopor yang mendukung teman kita untuk terhindar dari perundungan itu sendiri. Sehingga kita menjadi pribadi yang empati terhadap sesama dan kita harus membangun lingkungan yang nyaman dan aman bagi teman-teman kita sendiri. Yang ketiga, kasus korupsi dalam dunia kerja. Contohnya, memanipulasi laporan keuangan kecil, mengambil barang kantor, atau titip absen oleh pegawai. Nah, ini contoh di lingkungan kerja. Nah, hal ini atau kasus ini bertentangan dengan sila yang pertama, yaitu kejujuran, sila keempat, musyawarah yang sehat, dan sila kelima, yaitu keadilan. Di mana etika profesi berbasis Pancasila ini mengingatkan bahwa kepercayaan adalah modal utama sebuah profesi. Ketika kita dipercayakan dalam suatu instansi, maka hal itu harus kita pegang. Karena ketika kepercayaan kita hilang, maka modal utama kita hilang juga. Karena kepercayaan adalah modal yang paling penting di dalam sebuah pekerjaan atau sebuah profesi. Nah, kasus yang keempat adalah konflik antar karyawan karena perbedaan suku atau agama. Nah, ini perbedaan atau konflik SARA berdasarkan lingkungan kerja. Ini dapat diselesaikan dengan nilai sila yang ketiga, yaitu menjaga persatuan, serta sila yang kedua untuk saling menghargai keberagaman. Jadi ketika kita dalam suatu instansi, walaupun kita berbeda secara suku, agama, ras, maupun yang lain-lainnya, namun kita adalah satu di dalam Indonesia. Kita memiliki negara yang melindungi hak-hak setiap warga negaranya, sehingga kita sebagai warga negaranya harus melakukan kewajiban kita, yaitu menjaga persatuan negara kita sendiri. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yaitu kita dapat memahami bagaimana Pancasila bukan hanya konsep ideologis, tetapi pedoman hidup praktis yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dan profesi. Melalui 5 sila, kita diajarkan bagaimana berperilaku jujur dan berintegritas, menghargai martabat manusia, menjaga persatuan, mengambil keputusan secara bijak, dan menegakkan keadilan dalam setiap aktivitas. Jika nilai-nilai ini melekat dalam diri kita, maka pendidikan akan lebih bermakna dan profesi apapun yang kita jalani akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Sehingga mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam belajar, berkarya, dan bekerja. Mulai dari hal sederhana, yaitu jujur dalam tugas, menghargai sesama, menghindari kebencian, dan menjaga persatuan di ruang digital maupun di nyata atau dunia maya. Nah, dengan menerapkan etika Pancasila, kita tidak hanya menjadi insan yang cerdas, tetapi juga manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.